Pernahkah kamu merasa kehilangan, bahkan sebelum benar-benar siap melepaskan? Cerita ini bukan tentang kematian semata. Ini tentang seseorang yang pergi tanpa pernah benar-benar mengeluh. Dan seseorang yang ditinggalkan dengan penyesalan yang datang terlambat. Malam itu, di rumah yang sunyi, sebuah pesan datang dari orang yang seharusnya sudah tidak bisa mengirim apapun lagi. Inilah kisahnya. Pesan terakhir dari seseorang yang sudah tiada. Hujan turun sejak pagi. Tidak deras, tapi cukup untuk membuat udara terasa berat. Langit kelabu menggantung rendah, seolah ikut merasakan duka yang tak terucap. Aku berdiri lama di depan jendela rumah, menatap jalanan yang basah, tanpa benar-benar melihat apapun. Hari ini terasa aneh, sunyi, kosong. Bukan karena rumah ini berubah, semua masih sama seperti kemarin. Kursi di ruang tamu masih di tempatnya. Jam dinding masih berdetak pelan. Tirai masih tergantung rapi. Tapi ada satu hal yang hilang. Sesuatu yang tidak bisa digantikan oleh apapun. Kamu. Namamu masih terngiang di kepalaku, tapi suaramu tidak lagi terdengar. Tidak ada langkah kakimu di lantai. Tidak ada sapaan kecil yang biasanya kamu ucapkan, bahkan untuk hal-hal sepele. Rumah ini seperti tubuh tanpa jiwa, berdiri, tapi tak bernyawa. Orang-orang datang silih berganti. Mereka mengucapkan belasungkawa dengan wajah serius dan nada suara yang hati-hati. Ada yang memelukku, ada yang hanya menepuk pundakku, seolah sentuhan singkat itu cukup untuk menguatkanku. Kamu harus kuat, kata mereka. Yang sabar ya. Aku mengangguk, tersenyum tipis, berusaha terlihat tegar. Padahal di dalam dadaku ada sesuatu yang runtuh perlahan. Aku ingin berkata bahwa aku tidak kuat. Aku ingin berteriak bahwa aku belum siap. Tapi kata-kata itu hanya berputar di kepalaku, tidak pernah sampai ke bibir. Aku masih belum bisa menerima kenyataan bahwa kamu sudah pergi. Beberapa jam lalu, aku masih bisa melihat wajahmu. Kini yang tersisa hanya kenangan dan sebuah nama yang disebut orang dengan nada duka. Aku mendengar orang-orang berbicara tentangmu seolah kamu adalah masa lalu. Padahal bagiku, kamu masih segalanya. Saat rumah kembali sepi, aku duduk sendirian di ruang tamu. Kursi di seberangku kosong. Biasanya kamu duduk di sana. Biasanya kamu tersenyum kecil atau sekedar diam menemaniku. Sekarang, kursi itu hanya kursi. Aku menatap kosong ke depan. Dadaku terasa sesak seperti ada beban berat yang menekan dari dalam. Aku mencoba menarik napas panjang, tapi rasanya udara pun enggan masuk. Aku bertanya pada diriku sendiri, berulang kali. Kenapa harus kamu? Kenapa sekarang? Kenapa aku tidak menyadari lebih cepat? Tidak ada jawaban. Yang ada hanya rasa kehilangan yang perlahan merayap, menusuk, dan menetap. Rasa kehilangan yang tidak langsung menghancurkan, tapi pelan-pelan menggerogoti dari dalam. Hari itu pula, aku menyadari satu hal yang menyakitkan. Hidup bisa berubah hanya dalam satu waktu singkat. Dan sejak hari itu pula, aku tahu, aku tidak akan pernah menjadi orang yang sama lagi. Malam turun perlahan, membawa sunyi yang terasa lebih berat dari siang tadi. Lampu-lampu rumah menyala satu persatu. Tapi cahayanya tidak mampu mengusir rasa dingin di dadaku. Aku melangkah pelan ke dalam rumah, seolah takut mengganggu sesuatu yang sebenarnya sudah tidak ada. Setiap sudut rumah ini menyimpan kenangan tentangmu. Rak sepatu di dekat pintu masih rapi seperti biasa. Sepatu yang sering kamu pakai masih di sana,
tersusun perpasangan, menunggu kaki yang tidak akan pernah memakainya lagi. Aku berdiri lama di depannya, menatap tanpa sadar air mataku jatuh satu persatu. Aku masuk ke dapur. Cangkir favoritmu masih berada di rak paling depan. Aku mengambilnya, menggenggamnya erat, seolah masih ada hangat tanganmu yang tertinggal di sana. Dulu, setiap pagi kamu selalu membuatkan minuman sederhana untukku. Aku sering meminumnya tanpa benar-benar memperhatikan. Sekarang, cangkir itu terasa lebih berat dari sebelumnya. Aku berjalan ke kamar. Tempat tidur itu masih rapi, seperti terakhir kali kita berbaring bersama. Aku duduk di tepinya, menatap bantal kosong di sebelahku. Disitulah biasanya kamu berbaring, memunggungiku saat aku terlalu lelah untuk berbicara. Baru sekarang aku mengerti. Diam itu bukan karena kamu tidak ingin bicara. Diam itu karena kamu lelah tidak didengarkan. Ingatan tentang hari-hari terakhir kita datang bertubi-tubi. Kamu sering tersenyum, tapi matamu tidak ikut tersenyum. Kamu sering berkata kamu baik-baik saja, dan aku memilih percaya, karena itu lebih mudah bagiku. Aku ingat suatu malam kamu duduk di sampingku, mencoba bercerita. Aku hanya menjawab singkat. Mataku sibuk menatap layar ponsel. Kamu terdiam. Aku mengira kamu mengerti. Padahal mungkin saat itu kamu sedang berharap didengarkan. Kenangan itu menamparku sekarang. Aku menyadari betapa sering aku hadir tanpa benar-benar ada. Betapa sering aku menganggap kebersamaan sebagai hal yang pasti, bukan sesuatu yang perlu dijaga. Aku lupa bahwa perasaan juga bisa lelah, meski tidak pernah mengeluh. Di tengah sunyi kamar, aku memeluk diriku sendiri. Air mata yang kutahan sejak siang akhirnya tumpah tanpa bisa dihentikan. Aku menangis bukan hanya karena kehilanganmu, tapi karena menyadari betapa banyak hal yang seharusnya kulakukan, tapi tidak pernah kulakukan. Kenangan itu kini datang satu persatu, bukan untuk menghibur, melainkan untuk mengingatkanku bahwa waktu tidak pernah menunggu siapapun. Dan malam itu, di antara tangis dan penyesalan, aku mulai mengerti satu hal yang paling menyakitkan. Seringkali, kita baru menyadari arti seseorang setelah kehadirannya tak lagi bisa kita rasakan. Malam itu terasa jauh lebih panjang dari biasanya. Jam dinding berdetak pelan, tapi setiap detiknya seperti mengetuk luka di dadaku. Aku duduk sendirian di ruang tamu. Lampu hanya satu yang menyala. Redup, seakan ikut menjaga suasana agar tidak terlalu terang untuk kesedihanku. Aku tidak ingin tidur. Aku takut. Takut terbangun dan kembali menyadari bahwa kamu benar-benar tidak ada. Takut mimpi justru menghadirkanmu, lalu menghilang lagi saat aku membuka mata. Aku memeluk lututku sendiri, menatap kosong ke arah kursi kosong di seberang. Di sanalah biasanya kamu duduk. Kadang kita hanya diam, tapi diam itu dulu terasa hangat. Kini, diam ini terasa dingin dan kejam. Ponselku tergeletak di meja. Layarnya gelap. Aku menatapnya lama, seolah berharap ada sesuatu yang terjadi. Aku ingin menulis pesan untukmu, meski aku tahu itu tidak akan pernah sampai. Akhirnya aku mengambilnya. Tanganku gemetar saat membuka daftar kontak. Namamu masih ada di sana, seperti dulu. Aku menekannya, menatap layar chat yang kosong. Tidak ada pesan baru.
tidak akan pernah ada lagi. Air mata menetes tanpa suara. Aku menunduk, menutup wajahku dengan kedua tangan. Di kepalaku kalimat yang sama terus berulang. Seandainya aku lebih peka. Seandainya aku lebih banyak mendengarkan. Seandainya aku tidak menunda. Penyesalan itu datang tanpa ampun. Setiap kenangan kecil berubah menjadi tusukan yang perlahan menguras tenaga. Aku teringat bagaimana kamu pernah menatapku lama, seolah ingin mengatakan sesuatu, lalu mengurungkan niatmu. Saat itu aku tidak bertanya. Malam ini, aku ingin bertanya. Tapi kamu sudah tiada. Aku bangkit, berjalan ke jendela. Di luar, hujan kembali turun. Lebih deras dari siang tadi. Lampu jalan memantulkan cahaya di aspal basah. Aku menempelkan kening ke kaca dingin, berharap dinginnya bisa meredakan sesak di dada. Kalau saja aku tahu, bisikku pelan. Entah kepada siapa. Malam itu aku menyadari bahwa kehilangan bukan hanya tentang orang yang pergi. Kehilangan juga tentang semua kesempatan yang tak pernah kita ambil. Tentang semua kata yang tak sempat terucap. Jam menunjukkan lewat tengah malam. Mataku perih. Tubuhku lelah. Tapi pikiranku tidak mau diam. Aku kembali duduk di sofa, memandangi ponsel sekali lagi. Tanpa harapan. Hanya kebiasaan. Dan tanpa aku duga. Di tengah malam paling panjang dalam hidupku. Ponsel itu tiba-tiba bergetar. Satu getaran pendek. Satu notifikasi masuk. Aku menatap layar dengan jantung berdegup kencang. Belum tahu bahwa apa yang akan kubaca setelah ini akan mengubah segalanya. Getaran ponsel itu membuat tubuhku menegang. Jantungku berdetak begitu keras sampai rasanya bisa terdengar di seluruh ruangan. Aku menatap layar ponsel yang menyala di atas meja, ragu untuk menyentuhnya. Ada satu notifikasi masuk. Aku mengira mungkin hanya pesan dari keluarga atau teman yang kembali menguatkanku. Tapi saat aku melihat nama pengirimnya, napasku seketika tertahan. Namamu. Dunia seakan berhenti bergerak. Jam dinding seolah tak lagi berdetak. Suara hujan di luar pun terdengar menjauh. Aku hanya menatap layar itu, berharap ini hanya kesalahan atau mungkin pikiranku yang terlalu lelah hingga berhalusinasi. Tanganku gemetar saat aku mengambil ponsel itu. Jari-jariku dingin, hampir tak mampu membuka layar. Aku takut berharap, takut kecewa untuk kesekian kalinya. Namun perlahan, aku membuka pesan itu. Kalimat pertama langsung membuat dadaku runtuh. Jika kamu membaca pesan ini, berarti aku sudah tidak ada. Air mataku jatuh tanpa bisa kutahan. Pandanganku kabur, huruf-huruf di layar terasa bergetar. Tidak ada lagi keraguan. Ini memang darimu, pesan yang kamu tulis untuk saat seperti ini. Aku mengusap wajahku, mencoba menenangkan napas, lalu melanjutkan membaca. Kamu menulis dengan bahasa sederhana, seperti caramu berbicara setiap hari. Tidak berlebihan, tidak dramatis, jujur dan apa adanya. Kamu menulis bahwa kamu tahu suatu hari aku akan membaca pesan ini sendirian. Kamu tahu aku akan terkejut, mungkin menangis, mungkin menyalahkan diri sendiri. Seakan-akan kamu benar-benar mengenalku bahkan setelah kamu pergi. Aku menutup mata sejenak, menahan sesak di dada. Rasanya seperti kamu sedang duduk di depanku, berbicara pelan, mencoba menenangkanku seperti dulu. Di dalam pesan itu, kamu tidak menyebut kematian. Kamu tidak menuliskan kata perpisahan.
Kamu hanya mengatakan bahwa kamu ingin aku tahu satu hal, bahwa selama ini kamu mencintaiku dengan cara terbaik yang kamu bisa. Aku membaca setiap kalimat dengan hati yang gemetar. Setiap kata terasa hidup, setiap baris terasa seperti suaramu sendiri yang berbicara di kepalaku. Dan saat aku sampai di bagian tengah pesan itu, aku mulai menyadari, pesan ini bukan hanya perpisahan. Pesan ini adalah cerita yang selama ini tidak pernah kamu ucapkan. Aku menarik napas panjang sebelum melanjutkan membaca. Tanganku masih gemetar, seolah takut dengan apa yang akan kutemukan di baris-baris berikutnya. Namun aku tahu, aku tidak bisa berhenti sekarang. Pesan ini adalah satu-satunya cara untuk mendengarmu, untuk terakhir kalinya. Kamu menulis tentang hal-hal kecil, tentang pagi-pagi sederhana yang sering kulewati tanpa sadar, tentang bagaimana kamu selalu bangun lebih dulu, menyiapkan segalanya, lalu menungguku dengan sabar. Kamu menulis seolah semua itu bukan pengorbanan, melainkan bentuk cintamu. Aku tidak pernah menuntut banyak. Aku hanya ingin kamu ada, meski sebentar. Kalimat itu membuat dadaku sesak. Aku teringat betapa sering aku berkata, nanti saja, atau aku capek. Aku tidak pernah tahu bahwa kata-kata itu perlahan melukaimu. Kamu lalu menulis tentang malam-malam panjang yang kamu lalui sendirian, meski aku berada di ruangan yang sama. Tentang perasaan diabaikan, tentang percakapan yang terhenti di tengah jalan karena aku lebih sibuk dengan duniaku sendiri. Aku sering merasa sendirian, bahkan saat kita bersama. Aku menutup mulutku, menahan isak. Kata-kata itu terasa seperti cermin yang memantulkan semua kelalaianku. Selama ini aku mengira kehadiranku cukup. Aku lupa bahwa perhatian dan mendengarkan adalah bagian dari cinta. Kamu tidak menuduh, tidak menyalahkan. Kamu hanya bercerita tentang rasa lelah yang terus kamu simpan, tentang senyum yang kamu paksa, tentang luka yang kamu rawat sendiri agar aku tidak terbebani. Setiap kalimat menusuk, bukan karena marah, tapi karena jujur. Aku menyadari sesuatu yang menyakitkan. Kamu terluka bukan oleh satu kejadian besar, melainkan oleh banyak hal kecil yang terus terulang. Saat aku sampai di bagian akhir pesan itu, mataku sudah bengkak, napasku tersengal. Aku ingin berhenti membaca. Aku ingin menutup pesan itu dan berpura-pura belum membacanya. Tapi aku tahu, jika aku berhenti sekarang, aku akan kembali mengabaikanmu. Dan aku tidak ingin mengulang kesalahan yang sama. Aku membaca ulang bagian pesan itu, perlahan, sangat perlahan. Seolah jika aku terburu-buru, kata-katamu akan hilang sebelum sempat kupahami. Nada tulisanmu berubah, tidak lagi sekadar bercerita. Ada kehati-hatian di setiap kalimat, seperti seseorang yang takut menyakiti, bahkan saat dirinya sendiri sudah terluka. Kamu meminta maaf. Bukan sekali, tapi berkali-kali. Maaf karena tidak cukup kuat. Maaf karena terlalu lama diam. Maaf karena memilih pergi saat aku belum siap. Dadaku sesak. Aku menutup mata, air mata jatuh tanpa bisa kutahan. Aku menggeleng pelan, seolah kamu ada di depanku. Jangan minta maaf, bisikku lirih. Seharusnya aku yang... Tapi kamu seakan mendahuluiku, menuliskan kalimat yang membuat jantungku bergetar. Tolong jangan salahkan dirimu. Aku pergi bukan karena kamu tidak cukup. Aku terdiam lama. Kata-kata itu seperti menahan runtuhnya diriku. Selama ini, rasa bersalah diam-diam tumbuh di hatiku. Aku merasa gagal menjagamu, gagal mencintaimu dengan benar. Dan di pesan terakhirmu, kamu masih berusaha melindungiku. Kamu menulis tentang kelelahan yang tidak pernah kamu ceritakan pada siapapun. Tentang hari-hari di mana kamu tersenyum hanya agar aku tidak khawatir. Tentang malam-malam panjang saat kamu memeluk sepi, sementara aku tertidur tanpa tahu apa yang sedang kamu rasakan. Berpura-pura kuat, ternyata jauh lebih melelahkan daripada rasa sakit itu sendiri. Kalimat itu menghantamku keras.
Aku baru menyadari bahwa selama ini aku mencintai bayangan tentang kamu. Versi kuat yang selalu kamu tampilkan, tanpa pernah benar-benar melihat manusia rapuh di baliknya. Aku menikmati ketenangan yang kamu ciptakan, tanpa bertanya berapa harga yang harus kamu bayar. Lalu kamu menulis satu kalimat yang sangat singkat. Aku hanya ingin beristirahat. Aku menutup mulutku, menahan isak yang hampir pecah. Untuk pertama kalinya, aku tidak lagi bertanya kenapa. Aku mulai mengerti bagaimana kamu sampai pada keputusan itu. Kepergianmu bukan karena putus asa sesaat. Itu adalah akumulasi dari kelelahan panjang yang tak pernah kamu bagikan. Di akhir bagian ini, kamu menuliskan harapan kecil. Kamu berharap aku tidak mengenangmu dengan rasa bersalah. Kamu ingin aku hidup tanpa terus menghukum diri sendiri. Aku memeluk ponsel itu erat, menekannya ke dadaku. Rasanya seperti memelukmu untuk terakhir kali. Tangisku tidak lagi sekencang sebelumnya. Ada sesuatu yang berubah. Di balik luka, mulai tumbuh pemahaman. Dan meski hatiku hancur, aku tahu, pesan ini bukan ditulis untuk menyakitiku. Pesan ini adalah caramu mencintaiku, bahkan setelah kamu pergi. Aku mengira setelah membaca semua itu, air mataku akan habis. Tapi ternyata tidak. Tangis hanya berubah bentuk. Tidak lagi meledak-ledak, melainkan mengalir pelan, seperti hujan yang turun diam-diam di malam hari. Aku membaca bagian akhir pesanmu dengan napas tertahan. Kata-katamu menjadi lebih tenang, seolah kamu sudah berdamai dengan keputusan yang kamu ambil. Tidak ada lagi rasa takut, tidak ada lagi penjelasan panjang, hanya kejujuran yang sederhana. Kamu tidak menuliskan kata selamat tinggal. Kamu tidak ingin perpisahan ini dipenuhi air mata. Kamu menulis seolah kamu hanya pergi sebentar, seperti biasanya, dan aku hanya perlu menunggumu dengan sabar. Jangan menangis terlalu lama. Aku tidak ingin menjadi alasan kamu berhenti hidup. Kalimat itu membuat dadaku bergetar. Aku terdiam lama, menatap layar ponsel yang kini terasa sangat berat di tanganku. Bahkan di perpisahan, kamu masih memikirkan aku, masih menempatkanku di depan perasaanmu sendiri. Kamu menulis bahwa cinta tidak selalu berarti memiliki. Kadang cinta adalah melepaskan tanpa memaksa orang yang kita cintai untuk terus bertahan. Kamu ingin aku mengenangmu bukan sebagai luka, tapi sebagai bagian dari hidup yang pernah membuatku belajar banyak hal. Aku menyadari sesuatu saat itu. Kamu tidak pergi dengan marah. Kamu tidak pergi dengan dendam. Kamu pergi dengan hati yang lelah, tapi tetap penuh cinta. Dan itu yang paling menyakitkan. Aku memejamkan mata, mengingat wajahmu. Senyummu yang sederhana, tatapanmu yang selalu lembut. Untuk pertama kalinya sejak kamu pergi, aku tidak lagi menangis karena kehilangan, tapi karena bersyukur pernah memiliki seseorang sepertimu. Perpisahan ini memang tidak adil, tapi aku tahu kamu tidak ingin aku terjebak di dalamnya. Malam itu, aku mengucapkan selamat tinggal dalam diam. Tidak ada teriakan, tidak ada drama, hanya satu tarikan napas panjang dan satu pengakuan jujur di dalam hati. Aku mencintaimu, dan aku akan melepaskanmu. Hari-hari setelah malam itu berjalan pelan, seolah waktu ikut berduka. Pagi datang tanpa tergesa, siang berlalu tanpa banyak suara, dan malam kembali membawa keheningan yang kini mulai terasa berbeda. Tidak lagi setajam sebelumnya, tapi tetap menyisakan ruang kosong yang tak bisa diisi apapun. Aku mulai menjalani hari-hari tanpamu. Bangun pagi tanpa mendengar suaramu, menyiapkan sesuatu sendiri, duduk sendirian di ruang makan. Hal-hal sederhana yang dulu tidak pernah kupikirkan, kini menjadi pengingat bahwa kamu benar-benar telah pergi. Di awal, aku sering berhenti di tengah aktivitas. Tiba-tiba ingat sesuatu tentangmu, lalu terdiam. Kadang aku tersenyum kecil,
Kadang air mata kembali jatuh. Tapi perlahan aku belajar bahwa merindukanmu tidak berarti aku harus terus hancur. Aku mulai keluar rumah, menghirup udara pagi, mendengar suara orang-orang. Dunia ternyata tetap berjalan, meski hatiku sempat tertinggal. Aku belajar menerima bahwa hidup tidak berhenti hanya karena seseorang yang kita cintai tidak lagi ada di dalamnya. Pesan terakhirmu sering kubaca ulang, bukan lagi dengan tangis, melainkan dengan tenang. Kata-katamu menjadi pengingat untuk hidup lebih sadar, lebih hadir, dan lebih peka terhadap orang-orang di sekitarku. Aku mulai belajar mendengarkan, benar-benar mendengarkan. Setiap kali seseorang bercerita, aku menatap matanya. Aku tidak lagi terburu-buru. Aku tidak ingin mengulangi kesalahan yang sama. Hadir tanpa benar-benar ada. Aku juga belajar memaafkan diriku sendiri. Bukan berarti melupakan kesalahan, tapi menerima bahwa aku telah melakukan yang terbaik dengan pemahaman yang kumiliki saat itu. Penyesalan memang tidak bisa dihapus, tapi ia bisa dijadikan pelajaran. Di suatu sore, aku duduk di tempat yang dulu sering kita datangi bersama. Angin bertiup pelan. Untuk pertama kalinya, kenangan tentangmu terasa hangat, bukan menyakitkan. Aku tahu, ini yang kamu inginkan. Kehilanganmu mengajarkanku cara mencintai dengan lebih utuh. Dan meski aku masih berjalan dengan luka, aku tidak lagi terseret olehnya. Aku melangkah, satu hari demi satu hari, membawa kenangan tentangmu, bukan sebagai beban, melainkan sebagai cahaya kecil yang menuntunku. Waktu berjalan dan aku masih di sini. Tidak sepenuhnya sembuh, tapi juga tidak lagi hancur. Luka itu tetap ada, namun kini tidak lagi berdarah. Ia menjadi bagian dari diriku, seperti bekas yang mengingatkan bahwa aku pernah mencintai dan pernah kehilangan. Aku duduk sendirian di ruang tamu suatu malam, tempat yang dulu terasa begitu kosong. Ponsel itu masih ada di tanganku. Pesan terakhirmu masih tersimpan, tidak pernah kuhapus, tidak pernah kuganti. Bukan karena aku tidak bisa melepaskan, tapi karena pesan itu kini menjadi pengingat. Pengingat untuk hidup. Aku menyadari sesuatu yang perlahan tumbuh di dalam diriku, bahwa pesanmu tidak hanya datang untuk mengucapkan perpisahan. Pesan itu datang untuk menyelamatkanku dari tenggelam dalam penyesalan yang tidak ada ujungnya. Kamu mengajarkanku satu hal yang paling penting, bahwa cinta tidak boleh membuat seseorang merasa sendirian. Sejak kepergianmu, aku belajar hadir sepenuh hati. Aku belajar bertanya, mendengarkan, dan tidak menyepelekan perasaan sekecil apapun. Aku belajar bahwa waktu bersama seseorang adalah hal paling berharga yang tidak bisa diulang. Kadang saat malam terlalu sunyi, aku masih berbicara denganmu dalam hati. Aku menceritakan hariku, hal-hal kecil yang dulu sering kamu dengarkan. Tidak ada jawaban tentu saja, tapi ada rasa tenang, seolah kamu masih mendengarkan dari tempat yang tidak bisa kulihat. Aku tidak lagi bertanya kenapa kamu pergi. Aku memilih memahami bagaimana kamu bertahan begitu lama. Dan dari pemahaman itu, aku menemukan kekuatan untuk melanjutkan hidup. Jika suatu hari seseorang bertanya tentangmu, aku tidak akan menjawab dengan air mata. Aku akan menjawab dengan senyum kecil dan berkata bahwa kamu adalah bagian hidupku yang mengajarkanku arti mencintai dengan benar. Kamu memang sudah tiada, tapi pesan terakhirmu tetap hidup. Ia hidup di caraku memperlakukan orang lain, ia hidup di caraku mendengarkan, ia hidup di caraku menghargai waktu. Dan mungkin di suatu tempat yang tidak bisa kujangkau, kamu sedang melihatku. Akhirnya belajar, akhirnya mengerti, akhirnya hidup, seperti yang kamu harapkan. Tidak semua orang yang diam berarti baik-baik saja. Tidak semua senyum menandakan kebahagiaan. Dan tidak semua kepergian terjadi tanpa alasan. Kadang, orang yang paling kita cintai pergi karena terlalu lama berjuang sendirian, tanpa pernah benar-benar didengarkan. Jika cerita ini menyentuh hatimu, mungkin karena kamu juga pernah kehilangan,
atau pernah merasa diabaikan. Dengarkan orang-orang yang kamu cintai. Hadirlah sebelum waktu tidak lagi memberi kesempatan. Terima kasih sudah mendengarkan cerita ini. Sampai jumpa di kisah berikutnya.